Indonesia memasuki babak baru perekonomian dengan mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. 5 bulan berturut-turut Indonesia mengalami deflasi. Indikatornya daya beli masyarakat semakin lesu. Perlu diwaspadai dengan adanya deflasi yang berturut-turut. Badan Pusat Statistik mengumumkan deflasi terjadi kelima kalinya pada September 2020. Deflasi mengancam perekonomian Indonesia. Indonesia saat ini sedang mengalami fenomena deflasi, di mana deflasi sendiri adalah penurunan harga barang atau jasa karena melemahnya permintaan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Sekilas deflasi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat karena harga barang dan jasa menjadi lebih terjangkau. Namun, menurut seorang ahli ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana mengatakan bahwa hal ini justru bisa jauh lebih berbahaya. Sebab, deflasi yang terjadi secara beruntun ini menjadi indikator bahwa pendapatan atau uang di masyarakat sudah semakin langka didapatkan. Secara sederhananya, masyarakat memiliki uang yang semakin sedikit. Fenomena deflasi pada tahun 2024 ini terjadi selama 5 bulan berturut-turut, mulai dari bulan Mei hingga September. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan bahwa Indonesia mengalami deflasi 0,12% pada September 2024. Ini adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024. Dan Indonesia mencatatkan deflasi yang terjadi pada tahun 2024 ini menjadi yang terburuk selama 5 tahun terakhir. Menurut pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, deflasi 5 bulan berturut-turut pada 2024 perlu dilakukan studi mendalam untuk melihat kaitan deflasi dengan penurunan daya beli masyarakat. BPS menyebut, deflasi yang terjadi pada 2024 ini didorong oleh penurunan harga komoditas yang tinggi, terutama pada kelompok minuman, makanan, dan tembakau, yang menjadi penyumbang utama deflasi 2024. Deflasi dan penurunan daya beli, BPS menyebut perlu dilakukan studi mendalam. Daya beli masyarakat, kita harus melakukan studi yang lebih dalam. Karena angka IHK atau indeks harga konsumen ini adalah yang kita catat berdasarkan harga yang diterima oleh konsumen, yang direkam oleh BPS melalui indeks harga konsumen. Ini karena terjadi penurunan harga dan juga ini adanya dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar, baik dari sisi, terutama dari sisi supply atau sisi penawaran, sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu kan relatif turun karena supply-nya meningkat, ataupun limpahan pasokan karena panen, ataupun karena memang turunnya ongkos produksi. Nah, tentunya untuk mengambil kesimpulan apakah ini adalah menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, ini harus dilakukan studi lebih lanjut. Fenomena deflasi yang terjadi secara beruntun ini pastinya memiliki dampak, dan dampak itu mungkin sudah dirasakan bagi beberapa para pelaku usaha. Salah satunya para pedagang UMKM yang mengeluhkan bahwa omset mereka turun secara drastis. Para pedagang di pasar mengaku sepi pembeli hingga omset menurun. Hari ini sepi banget. Bulan baru ini sepi, lebih sepi dari bulan kemarin. Kalau kemarin masih agak rame nih, sekarang sepi. Kalau untuk omset atau keuntungan turun nggak, Bu? Turun, Mbak, sudah atas 50%, 70-80%. Lesunya daya beli ini dijadikan kesempatan bagi masyarakat. Ketika pemerintahan ingin memberikan bantuan secara gratis, mereka rela berbondong-bondong mengantri untuk mendapatkan bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Yang satu ini juga tidak kalah ramai. Saat daya beli lesu, pembagian beras gratis sudah pasti diserbu. Ratusan warga, kebanyakan ibu-ibu di Kabupaten Cilacap, rela berdesakan, berpanas-panasan dan berjam-jam lamanya demi membawa pulang beras gratis 10 kg. Proses pembagiannya berlangsung lama lantaran setiap warga harus melalui proses pencocokan data. Lapangan pekerjaan yang memang sudah sangat sedikit ini terancam menghilang. Inilah kerumunan ratusan pencari kerja di Gedung Pusat Pelatihan Kerja Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis siang. Bursa kerja yang hanya diadakan 1 hari itu tentu tidak dilewatkan oleh para pelamar yang ingin mendapatkan kesempatan bekerja di salah satu dari 27 perusahaan yang berpartisipasi.
Perlu kita ketahui alasan kenapa deflasi ini bisa terjadi. Deflasi dalam suatu negara bisa terjadi karena menurunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya deflasi. Penurunan permintaan ini dapat diakibatkan karena tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini menyebabkan produsen menurunkan harga untuk menarik konsumen, dan apabila hal ini terus berlanjut, maka dapat memperburuk situasi perekonomian di Indonesia. Selain karena menurunnya permintaan terhadap barang dan jasa, peningkatan penawaran juga dapat menyebabkan terjadinya deflasi. Hal ini terjadi dalam beberapa kasus ketika kapasitas produksi meningkat, menyebabkan membludaknya pasokan barang di pasar. Seperti yang terjadi saat ini, ketika teknologi sudah berkembang pesat, otomatis akan banyak perusahaan yang menggunakan teknologi tersebut guna mempercepat proses produksi. Dengan ini, produsen dapat menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya produksi yang lebih rendah. Akan tetapi, dengan majunya teknologi ini menyebabkan banyaknya tenaga kerja manusia yang digantikan dengan mesin, sehingga maraknya terjadi pemutusan hubungan kerja. Fenomena deflasi ini juga memberikan dampak yang sangat mengerikan bagi keberlangsungan perekonomian negara, dan hal ini bisa menyebabkan PHK secara besar-besaran di berbagai sektor bisnis hingga membuat kalangan pengusaha was-was. Sebanyak 52.933 pekerja menjadi korban PHK sepanjang Januari hingga 26 September 2024. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK menembus 46.000 hingga akhir Agustus 2024. Jumlah ini diyakini bakal bertambah karena industri manufaktur semakin anjlok. Gelombang PHK terus mengalir. Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia mencatat hampir 50.000 buruh terkena PHK sejak Januari hingga Agustus 2024. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 32.064 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Juni 2024. Pemutusan hubungan kerja atau PHK masih terus terjadi di tanah air. Memasuki kuartal terakhir 2024, ribuan pekerja kembali jadi korban PHK. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sutrisno Iwantono mengatakan bahwa pada awalnya deflasi yang terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat dapat mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa. Kondisi ini dapat membuat sektor bisnis dan industri di dalam negeri semakin lesu. Dan kelesuan inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan sejumlah perusahaan melakukan PHK secara besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung, Sutrisno Iwantono berpendapat bahwa jumlah tenaga kerja yang akan di-PHK terus-menerus terjadi dan meningkat hingga tahun 2025 mendatang. Seorang pengamat ekonomi Muhammad Andri Perdana memprediksi angka PHK yang terjadi hingga akhir tahun ini bisa mencapai lebih dari 70.000 tenaga kerja, dan ini menimpa hampir semua kalangan industri. Di tengah terjadinya PHK di mana-mana yang menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat, Bank Indonesia justru menghimbau masyarakat untuk tetap berbelanja guna mendorong perekonomian Indonesia hingga di atas 5%. Manajer Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Farisan Aufar, meyakini bahwa perekonomian di Indonesia akan tetap menunjukkan ketahanannya meski sedang terjadi gejolak secara global. Permintaan Bank Indonesia ini mustahil terwujud sebab hampir semua sektor industri melakukan pemutusan hubungan kerja. Bank Indonesia atau BI meminta masyarakat Indonesia untuk tetap banyak belanja hingga akhir tahun. Kemudian akan sampai kapan deflasi di Indonesia ini akan terjadi? Menurut seorang ahli ekonomi Hempri Suyatna dan Muhammad Andri Perdana, mereka memprediksi bahwa deflasi di Indonesia ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Walaupun Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga yang akan dipangkas di bulan-bulan selanjutnya, tetap saja berat untuk memulihkan keadaan deflasi seperti sedia kala. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menghindari atau mengatasi terjadinya inflasi ini bisa melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu generasi muda harus terus-menerus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini bisa dilakukan dengan pengambilan kursus dan mengikuti sebuah pelatihan yang berkaitan dengan bidang tertentu yang sesuai dengan minat bakat mereka.
seperti dalam bidang mekanik, bidang industri, maupun bidang jasa dan lain halnya. Yang mana hal tersebut dapat membantu kita untuk tetap relevan, serta mendapatkan peluang kerja yang sesuai dengan bidang yang kita minati. Selanjutnya, kita dapat mencari lebih banyak informasi dan selalu memantau perkembangan perekonomian dengan mengikuti berita-berita yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dari sumber yang terpercaya, yang dapat membantu kita dalam memahami situasi perekonomian secara detail dan mendalam. Dengan begitu, kita dapat lebih baik dalam pengambilan keputusan serta dapat mengelola keuangan pribadi supaya kita terhindar dari deflasi. Penurunan suku bunga juga perlu dilakukan oleh pemerintahan. Dengan diturunkannya tingkat suku bunga, masyarakat akan terdorong untuk memegang uang tunai. Dengan demikian, masyarakat akan kembali membeli barang atau jasa yang mereka perlukan, supaya peredaran uang kembali normal. Itulah yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.